Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fisika, jumpa lagi dalam video pembelajaran fisika sekolah asik. Pada video kali ini kita akan coba belajar membahas soal-soal OSK atau Olimpiade Sains Tingkat Kota untuk mata pelajaran fisika SMA ataupun Madrasah Aliyah tahun 2025. Dan ini pembahasan untuk bagian yang pertama. Baik, kita langsung saja pada soal yang pertama. Nah, di sini ada soal tentang dinamika gerak partikel ya, yaitu tentang hukum Newton tentang gerak. Kita bacakan dulu soalnya. Dua buah benda dihubungkan oleh tali ideal tak bermassa seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, ini gambarnya. Kemudian diketahui bahwa M2 itu sama dengan 2M1 sama dengan 10 kg. Asumsikan tali dan katrol tidak bermassa dan licin. Jadi katrol ini dapat diabaikan ya. Kemudian jika tidak ada gesekan antara kedua benda dengan permukaan bidang serta diketahui sudut theta sama dengan 30 derajat, maka gaya horizontal yang harus diberikan pada benda M1 agar sistem benda tidak bergerak adalah titik-titik Newton. Baik, kita coba selesaikan soal ini. Pertama-tama, untuk menyelesaikan soal dinamika gerak seperti ini, kita harus menggambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, di sini kita gambar ulang seperti ini. Lalu kita gambarkan ya gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda. Pertama kita lihat benda satu. Benda satu jelas di sini ditarik oleh sebuah tali, maka akan ada gaya tali yang arahnya ke kanan, menarik benda satu. Kemudian di soal dikatakan bahwa permukaan bidang ini licin, ya licin sehingga tidak ada gaya gesek yang bekerja pada M1 ataupun M2. Jadi Fg-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita beralih ke benda 2. Benda 2 juga sama. Di sini ditahan oleh sebuah tali. Artinya ada gaya tali yang menahan M2 yang arahnya itu ke kiri atas seperti ini, ya. Menahan atau menarik M2. Ini besarnya T. Nah, kenapa di sini tidak T1 dan T2? Karena tadi katrolnya diabaikan, ya, masanya diabaikan sehingga seolah-olah di sini satu tali yang berhubung langsung dari M1 ke M2. Makanya di sini T, di sini juga T. Nah, kemudian M2 memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah, seperti ini. Nah, gaya berat ini seolah-olah menarik benda turun, menuruni bidang miring. Nah, kalau diuraikan secara vektor, maka ini dapat diuraikan, maka ada gaya di sini yang sejajar dengan dengan bidang ya. Berarti ini gaya X yang dirumuskan M2G sin theta ya. Nanti kita jelaskan dalam video lain bagaimana menguraikan gaya pada bidang miring. Nah, seperti inilah penggambaran gaya-gayanya. Lalu kemudian di soal itu diharapkan ada gaya horizontal yang menahan M1 agar sistem ini seimbang. Jadi di sini kita tuliskan agar sistem benda tidak bergerak atau seimbang ya, maka harus ada gaya horizontal yang bekerja pada benda M1. Yang jelas arahnya ke kiri ya, arahnya ke kiri horizontal, misalkan kita lambangkan dengan F1 di sini ya. Nah, seperti ini F1 ke kiri dan inilah yang menahan agar sistem ini seimbang ya. Anggap ini misalkan searah sumbu X, ya, searah bidang ini searah sumbu X, maka di sini berlaku hukum 1 Newton. Kenapa? Karena sistem pada keadaan seimbang. Jadi berlaku hukum 1 Newton yang dirumuskan sigma F arah X atau searah bidang ini sama dengan 0. Nah, kita perhatikan gaya-gayanya. Di sini ada F1, F1 ini anggap ke kiri negatif, berarti di sini negatif F1, kemudian ditambah T yang ini, ya, kemudian dikurangi T yang di M2, kemudian ditambah M2G sin theta. Seperti ini, sama dengan 0. Di sini lihat ada plus T dan negatif T, kita coret, habis. Ya. Yang tersisa adalah F1 dan M2G sin theta. Jadi kalau ini pindahkan ke kanan jadi positif, maka bisa ditulis F1 sama dengan M2G sin theta. Kalau kita masukkan angka-angkanya dari soal, jadi F1 sama dengan M2-nya 10 kg ya dari sini. Kemudian G-nya 9,8 sinus 30 derajat. Nah, kita hitung 10 kali 9,8 itu kan 98 sinus 30 setengah 0,5. Maka kalau kita kalikan hasilnya adalah 49,0. Kita ambil satu angka di belakang koma. Biasanya dalam OSK seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah 49,0 Newton. Nah, itulah sahabat penjelasan atau pembahasan soal yang pertama. Ini soal tentang dinamika gerak partikel atau tentang hukum Newton.
Mudah-mudahan ya bisa dipahami dengan jelas, dengan mudah. Selanjutnya kita akan beralih pada soal yang kedua, di mana ini masih tentang dinamika gerak partikel atau hukum Newton di sini ya. Kita bacakan dulu soalnya. Seutas tali tak bermassa tergantung melewati sebuah katrol tanpa gesekan. Kemudian suatu massa atau suatu benda yang massanya 9 kg diikatkan pada salah satu ujung tali dan massa lainnya 7 kg pada ujung yang lainnya. Jadi ada dua benda nih, massanya masing-masing 9 kg dan satu lagi 7 kg diikatkan pada kedua ujung tali yang melewati sebuah katrol. Kemudian pertanyaannya, percepatan massa pada sistem tali katrol ini adalah berapa? Titik-titik meter per sekon kuadrat. Baik, kita coba selesaikan. Seperti biasa, untuk menyelesaikan dinamika gerak, kita harus menggambarkan ya, menggambarkan peristiwa yang terjadi pada soal, kemudian gambarkan gaya-gayanya. Nah, kurang lebih penggambarannya seperti ini. Ada sebuah katrol, kemudian kita lewatkan sebuah tali pada katrol tersebut, tapi katrol ini masanya kita abaikan, gesekan dan sebagainya kita abaikan. Kemudian pada masing-masing ujung tali, pertama anggap ini M1 yang masanya 9 kg, kemudian di sini ada M2 yang masanya 7 kg. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari besarnya massa, jelas M1 ini akan menarik M2. Jadi M1 akan turun dengan percepatan A, kemudian M2 akan naik dengan percepatan A. Nah, di sini ya. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing benda, yaitu M1 dan M2. Kita perhatikan dulu M1. M1 ini ditarik oleh gaya berat ke bawah, yang besarnya W1 sama dengan M1G. Kemudian M1 juga ditahan oleh tali, sehingga ada gaya tali ke atas menahan sebesar T. Kemudian di M2, M2 juga sama, ya, ditarik oleh gaya berat ke bawah. Di sini W2 sama dengan M2 kali G. Dan juga ditahan, ya, ditarik ke atas oleh tali sebesar T. Nah, seperti tadi ya, ini tidak T1 atau T2. Kenapa? Karena tali ini dianggap satu karena tidak ada yang memisahkan katrol ini kita abaikan. Seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah kita tahu gaya-gaya yang bekerja pada benda, nah kita analisis. Di sini benda itu bergerak dengan percepatan, ya. Jadi kalau ada percepatan maka pada sistem benda ini berlaku hukum kedua Newton, ya. Jadi persamaannya di sini berlaku hukum 2 Newton. Persamaannya itu adalah bahwa percepatan sama dengan sigma F dibagi dengan sigma M. Jadi resultan gaya dibagi dengan jumlah massa yang bergerak di sini. Nah, kita lihat gaya-gayanya. Kita asumsikan bahwa yang searah dengan percepatan itu positif, ya. Jadi W1-nya positif, yang berlawanan dengan percepatan itu negatif. Jadi di sini dapat ditulis A sama dengan W1 positif, kemudian dikurangi T, ya. Kemudian ditambah T yang di benda 2, ini karena searah percepatannya jadi positif, dan dikurangi W2 karena berlawanan dengan percepatannya negatif. Dibagi dengan M1 dan M2 karena kedua benda bergerak. Nah, kemudian ini negatif T, positif T habis ya secara matematika. Nah, kemudian tersisa W1 dikurangi W2. W1 rumusnya M1 kali G, W2 M2 kali G. Jadi kita dapat tulis M1G dikurangi M2G dibagi dengan M1 ditambah M2. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, kita kelompokkan ya di sini. M1-nya kita pakai dalam kurung seperti ini, G-nya keluarkan. M1 dikurangi M2 dikalikan dengan G dibagi dengan M1 tambah M2. Dan kita masukkan angka-angkanya. M1 itu 9 ya dikurangi 7 dikalikan gravitasinya 9,8 dibagi 9 ditambah 7. Hasilnya ini 19,6 dibagi dengan 16. Kurang lebih kalau satu angka di belakang koma maka hasilnya adalah 1,2 meter per sekon kuadrat. Nah, itulah sahabat pembahasan soal yang kedua untuk soal OSK tahun 2025. Ini materinya masih tentang dinamika gerak partikel, yaitu tentang hukum Newton. Mudah-mudahan sekali lagi bisa dipahami atau dipelajari dengan mudah ya bagi seluruh siswa yang akan mengikuti, khususnya yang mengikuti OSK nanti tahun 2026.
Sampai di sini dulu untuk pertemuan pertama. Insya Allah nanti kita lanjut pada pembahasan soal selanjutnya pada bagian yang kedua. Selamat belajar, salam fisika dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.